Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Cesara Nur Rafafa dengan NPM 20130230057 dari kelas 5A dengan nomor urut 27, tanggal presentasi 17 Desember 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan pembelajaran kimia, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dengan satuan pendidikan SMA Negeri 1 Terusan Unyai, mata pelajaran kimia kelas 11 semester 2, materi pembelajaran peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, pertemuan ke-7, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi dasar sikap spiritual, menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kompetensi dasar sikap sosial, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, dan komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuan 3.13 menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kompetensi dasar keterampilan 4.13 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi sikap spiritual. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur dengan adanya keteraturan dari peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang bersifat tentatif. Indikator pencapaian kompetensi sikap sosial. Yang pertama, menunjukkan sikap teliti dalam mencari informasi yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah pada wacana. Yang kedua, menunjukkan sikap kritis yang dapat dilihat dari kemampuan siswa merumuskan masalah dan mengidentifikasi masalah pada wacana yang disajikan. Yang ketiga, menunjukkan rasa ingin tahu dan antusias dengan mengajukan pertanyaan mengenai peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat, menunjukkan sikap responsif dan proaktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, mencermati wacana mengenai peran larutan penyangga dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum diketahui dalam wacana. Yang ketiga, menuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi dalam darah manusia. Yang keempat, menuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi apabila ditambah sedikit asam. Yang kelima, menuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi apabila ditambah sedikit basa. Yang keenam, menyimpulkan hubungan larutan penyangga dengan darah manusia. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi tentang sifat larutan penyangga, siswa dapat menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup secara mandiri dan benar. Selanjutnya, materi ajar dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Selanjutnya, model pendekatan dan metode pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu discovery learning, pendekatan pelajaran saintifik, metode pembelajaran berdiskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kegiatan pembelajaran pertemuan ke-7 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa mengenai manfaat mempelajari materi peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Salah satunya bahwa bermanfaat pada manusia untuk mengontrol pH darah manusia. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai mengenai materi peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Guru meminta siswa untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing serta membagikan LKPD. Guru meminta siswa melaksanakan diskusi dan bekerja sama dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD secara teliti dengan alokasi waktu 10 menit. Kegiatan inti. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Yang pertama, guru meminta siswa untuk mengamati wacana tentang peran larutan penyangga dalam darah.
Problem statement atau identifikasi masalah, guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak diketahui terkait wacana yang disajikan. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah mengenai wacana yang diberikan. Tahap mengumpulkan data. Yang pertama, guru memberikan siswa suatu wacana terkait peran larutan penyangga dalam darah manusia. Yang kedua, guru meminta siswa mencari informasi mengenai reaksi sistem penyangga dalam darah manusia. Selanjutnya, tahap mengolah data. Guru memberikan soal-soal di LKPD. Yang kedua, guru meminta siswa bekerja sama mendiskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang ketiga, siswa menuliskan reaksi mengenai sistem penyangga dalam darah manusia. Siswa mendiskusikan terkait sistem larutan penyangga yang ada dalam darah. Siswa menentukan reaksi kesetimbangan apabila reaksi tersebut ditambahkan sedikit asam. Siswa menentukan reaksi kesetimbangan apabila reaksi tersebut ditambahkan sedikit basa. Pembuktian. Guru meminta siswa untuk menjawab atau rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan identifikasi peran larutan penyangga dalam darah manusia. Penarikan kesimpulan. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Untuk kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi dan evaluasi materi yang diajarkan mengenai peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Guru mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik untuk mengetahui penguasaan materi. Yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dengan alokasi waktu 10 menit. Alat dan sumber belajar. Alatnya LCD, laptop, papan tulis, dan spidol. Sumber belajarnya menggunakan buku-buku kimia kelas 11 milik Michael Purba. Buku kimia kelas 11 dari Unggul. Penilaian proses dan hasil belajar. Teknik penilaiannya itu terdapat dua. Yang pertama, teknik penilaian non-tes. Yang kedua, teknik penilaian tes. Bentuk penilaian non-tes ini yaitu tes pengamatan atau observasi. Penilaian tesnya yaitu tes uraian. Instrumen penilaian non-tesnya yaitu lembar observasi atau asesmen sikap. Dan yang terakhir, penilaian tes lembar soal. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD mata pelajaran kimia kelas 11 materi pembelajaran peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pertemuan ke-7. Kompetensi dasar pengetahuan 3.13 menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Indikator keterampilannya yang pertama, mencermati wacana mengenai peran larutan penyangga dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum diketahui dalam wacana. Yang ketiga, menuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi dalam darah manusia. Yang keempat, menuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi apabila ditambah sedikit asam. Yang kelima, menuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi apabila ditambah sedikit basa. Yang keenam, menyimpulkan peran larutan penyangga dalam darah manusia. Selanjutnya, ada petunjuk belajar. Lalu setelah itu pemberian rangsangan. Perhatikanlah wacana berikut. Setelah memperhatikan wacana, identifikasi masalah berdasarkan wacana yang telah ditampilkan, identifikasi dan ajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diketahui. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu disajikan wacana. Setelah membaca wacana di atas, carilah reaksi mengenai sistem penyangga dalam darah manusia. Setelah itu, pengelolaan data bagi berikut. Untuk pembuktiannya berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, apakah rumusan masalah yang telah kalian buat terjawab, berikan penjelasannya. Lalu penarikan kesimpulan. Setelah kalian memperoleh informasi dan berdiskusi mengenai peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, simpulkanlah dari hasil diskusi kelompok kalian. Saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.